Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak akan menerangkan salah satu alat ukur panjang lagi, yaitu mikrometer. Kepada anak-anakku sekalian, anak-anak SMK Negeri 1 Tikung yang selalu saya cintai, selalu saya banggakan, dan saya berdoa mudah-mudahan wabah COVID ini segera berlalu sehingga kita semuanya bisa melakukan pembelajaran yang normal lagi dan kita bisa bertatap muka. Untuk saat ini kalian masih belajar di rumah, oleh sebab itu tetap semangat ya. Mari kita mulai pembahasan kita ini dengan mikrometer. Jadi di SMP mungkin kalian sudah diperkenalkan, bahkan mungkin ada salah satu atau beberapa SMP mungkin kalian sudah berkesempatan untuk mencoba mengukur dengan menggunakan mikrometer. Jadi mikrometer ini adalah salah satu alat ukur yang biasa digunakan oleh orang-orang teknik. Kenapa? Karena alat ukur ini memiliki ketelitian yang sangat tinggi. Ini kalau kita lihat di dalam alat ukur ini tertera 0 sampai 25 mili. Ini adalah kemampuan maksimal mikrometer ini melakukan sebuah pengukuran, sehingga kalau kita lihat benda-benda yang diukur adalah benda-benda yang kecil. Kemudian yang berikutnya ada angka 0,01 milimeter. Ini adalah merupakan ketelitian alat ini. Jadi alat ini bisa membaca atau mengukur dengan ketelitian atau bisa membaca sampai 0,01 milimeter atau 1/100 milimeter sampai 1/100 milimeter. Jadi sangat teliti, makanya disebut dengan mikrometer. Baiklah anak-anak sekalian, Bapak akan menyebutkan beberapa bagian dari mikrometer skop ini. Jadi ini adalah kita sebut dengan poros tetap, yang ini adalah poros gesernya. Ini fungsinya adalah untuk memegang benda-benda yang mau kita ukur. Kemudian yang bagian ini adalah pengunci, ya. Jadi pada saat setelah kita mengukur, baru kita kunci itu. Kemudian berikutnya di sini ada bagian skala yang statis atau yang diam. Ini disebut dengan skala utama. Dan yang berputar, bergeser, berputar, nah ini adalah skala non-use-nya. Begitu. Kemudian ada bagian yang paling belakang. Ini adalah reset gitu ya, atau di sini adalah bisa memutar sama dengan yang di depannya ini, tapi ini memutarnya lebih halus lagi. Nah, ini fungsinya nanti adalah pada saat kita melakukan sebuah pengukuran, pada saat benda ini sudah menempel pada poros geser ini, maka kita putar ini bagian yang belakang ini. Pada saat ini sudah bunyi klik, maka artinya rang geser ini, poros geser ini sudah menempel pada benda yang kita ukur. Kemudian baru kita kunci. Seperti itu proses untuk menggunakan mikrometer skop ini. Bagaimana cara membaca hasil pengukuran dari mikrometer skop ini? Maka di sini Bapak akan jelaskan sekali lagi ini bahwa di bagian skala utama ini mempunyai satuan mili, ya. Jadi di sini mempunyai satuan mili. Jadi seperti ini 0, kemudian
Nah, di sini setengah mili. Jadi yang bagian bawah di skala utama ini terbagi setengah-setengah mili. Gitu ya. Jadi kalau di sini ini adalah 1 mili, 2 mili, kalau ditambah setengahnya berarti 2,5 mili. Gitu ya. Kemudian di sini 5 mili. Ya. 6 mili. 9. Nah, kalau ada setengahnya berarti 9,5. Baru 10 mili. Nah, seperti itu. Itu adalah di skala utamanya. Kemudian pada skala noniusnya, maka di sini ada angka 0, ya, angka 0. Kemudian kalau kita geser mundur, itu nanti bertambah besar angkanya sampai angka 49. Jadi kalau kita lihat 45, 46, 47, 48, 49, 50 kembali ke 0 lagi. Ya. Itu artinya apa? Di dalam skala nonius ini ya mempunyai nilai satu skala itu adalah 0,01 mm. Jadi kalau sudah 50 maka di sini adalah 0,50 mm atau setengah milimeter, 0,5 ya. Seperti itu. Jadi ini lebih mudah. Jadi misalnya Bapak sekarang kita geser atau kita geser seperti ini. Nah, ini ya. Cara mengukurnya skala noniusnya ini harus lurus dengan ini garis horizontalnya ini. Nah, kalau lurus maka ini yang kita baca di skala noniusnya. Ya. Di skala utama ya berarti batasnya ini. Nah, misalnya seperti ini adalah 5 mili, 6 mili, 7 mili, 8 mili ya. Maka di sini kita tulis 8 mili. Itu karena tidak ada 0,5-nya maka ya 8 itu. Tetap ya. Ini adalah skala utamanya. Kemudian skala noniusnya kita lihat di sini karena yang lurus dengan garis horizontalnya ini. Itu ya. Berarti di situ adalah 35, 36, 37 maka kita tulis 0,37. Maka hasil pembacaan ini adalah 8,37 mm. Seperti itu. Misalnya sekarang kita ukur ini. Contohnya adalah baut ini ya. Jadi ini, nah berapa hasil ukurnya? Maka kita lihat di sini ternyata adalah persis pada angka 20 mili. Kemudian ternyata di angka noniusnya lebih di sini adalah 1. Maka kita tulis 0,01. Jadi ada satu skala di sini. Berarti kelebihan satu skala, maka kita tulis 0,01. Berapa hasil pengukurannya? 20,01 mm. Seperti itu. Kemudian kita coba lagi misalnya seperti ini. Nah, ini berapa nilainya? Maka kita lihat di sini skala utamanya adalah 11 mili, kemudian skala noniusnya 40, 41, 42, 43. Ini yang lurus dengan garis yang horizontal ini. Sehingga hasil pembacaannya adalah 11,43 mm. Demikian anak-anak sekalian sekilas tentang penggunaan alat ukur mikrometer ini semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.